Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan Tuhan akan selalu melimpahkan kebaikan bagi kita hari ini, besok, dan seterusnya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan, pimpinan, dan berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, obsesi pada masa lalu membuat kita tidak dapat menikmati masa kini. Ada orang yang selalu mengingat masa lalunya, entah itu masa saat karirnya dalam keadaan cemerlang, atau usahanya dalam masa jaya, atau mengingat pacarnya yang dulu, yang berbeda dengan pasangan hidupnya yang sekarang. Apapun masa lalu kita harus berani dan berkomitmen untuk meninggalkannya, dan tidak terobsesi dengan masa yang dulu. Sebab apabila kita selalu terobsesi, selalu teringat, selalu berangan-angan seandainya seperti dulu, maka kita tidak akan dapat mensyukuri keadaan saat ini. Kita tidak dapat mencintai pasangan yang ada sekarang, dan kita tidak dapat menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan pada hari ini. Dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Kita semua yang percaya pada Tuhan memiliki pengharapan yang pasti. Masa depan kita terjamin di dalam Kristus. Semua berkat Abraham menjadi milik kita oleh karena Kristus. Berkat ini berbicara bukan sekedar berkat di bumi ini saja. Bukan sekedar berkat lahiriah, tapi rohani dan mencapai kekekalan di dalam sorga. Tuhan menjanjikan harapan dan masa depan yang baik kepada kita semua. Karena itu jangan kita terkungkung dalam masa lalu. Kita harus melangkah maju ke depan, memasuki hari-hari yang baru yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Jangan berpuas diri dengan masa lalu, dan jangan sampai kita tidak ingin meninggalkan masa lalu. Hal ini ibarat seperti seorang yang tidak mau melepaskan satu hal yang tidak berharga dalam genggaman tangannya, padahal ia hendak diberikan hal yang jauh lebih berharga daripada itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang hendaknya kita biarkan berlalu. Yang pertama adalah keberhasilan masa lalu. Keberhasilan, kesuksesan di masa lalu mungkin membuat kita selalu ingin kembali ke sana. Kita membayangkan seandainya seperti dulu. Hal seperti ini, saudara, tidak baik buat kesehatan mental kita, dan juga tidak baik untuk kemajuan diri kita, serta tidak baik untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan sanggup menyediakan keberhasilan yang baru di masa depan. Berkat Tuhan yang baru dapat kita alami. Oleh karena itu jangan terikat dengan yang lalu. Biarkanlah keberhasilan masa lalu berlalu, dan persiapkan diri untuk mengalami keberhasilan baru dalam anugerah dan rencana Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita biarkan berlalu adalah kegagalan masa lalu. Rasa penyesalan mungkin ada dalam hati kita karena pengalaman kegagalan yang kita alami, yang membuat kita rugi, kehilangan, atau merasa malu. Tapi jangan biarkan kita terjebak dengan hal-hal itu. Setiap kegagalan merupakan pelajaran berharga untuk kita jadi lebih baik. Dan ada kalanya kegagalan adalah proses untuk membawa kita pada keberhasilan. Tutuplah lembaran yang lama.
dan masuki masa-masa yang baru bersama Tuhan. Hal yang ketiga, dosa masa lalu. Sebagian dari bangsa Israel pernah berkata-kata dalam sungut-sungut mereka di padang gurun bahwa lebih baik mereka ada di Mesir daripada berada di padang gurun. Padahal di Mesir dulunya mereka diperbudak dan hidup dalam penindasan. Tapi anehnya mereka mau kembali ke sana. Kita semua hendaknya tidak memandang dosa masa lalu sebagai sesuatu yang nyaman. Tapi kita harus bersyukur kalau kita sudah dimerdekakan dan dimenangkan oleh kuasa darah Kristus. Jangan lagi kembali kepada dosa, tapi hiduplah setia dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari masuki hari baru di depan. Masuki tahun baru dengan hati yang bersyukur dan bersukacita, dengan menyambut segala yang baru dan yang baik yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan itu baik dan Ia mau menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Karena itu yang lalu biarkanlah berlalu dan buka diri kita untuk menerima yang baru dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena janji firman-Mu membawa kami sukacita, memberikan kami pengharapan, memberikan kami kekuatan untuk bangkit. Kami percaya hari depan kami ada dalam tangan Tuhan. Dan hari depan yang Tuhan sediakan buat kami adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Seperti janji firman-Mu, masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Karena itu kami percaya. Dan kami mau masuki hari-hari baru di depan, termasuk memasuki tahun yang baru, dengan syukur, dengan sukacita, dengan pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan baik, dan Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat kami. Kami tidak mau terikat dan terobsesi dengan masa lalu kami. Kami mau melangkah dalam pimpinan Tuhan, untuk mengalami pengalaman-pengalaman baru, berkat-berkat baru, dan kebaikan-kebaikan yang baru, dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Berkatilah kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan, permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat dan menilik setiap kami masing-masing. Dan kuasa-Mu Tuhan curahkan, Tuhan alirkan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kekuatan baru, ada kemenangan, ada jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan disediakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami dalam kebenaran-Mu, menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.